cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023? Yaitu isinya adalah grup saham, ya di situ kita ada diskusi dan stock pick saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk one day trading, dan ada saham swing untuk ya bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung japri saya aja, kontak ada deskripsi atau lihat video di atas. Kita lanjut ke video. Ini November 2022 ini naik gede banget. Jadi istilahnya kalau kita lihat dari 2019, 2020, 2021 itu profitnya naik terus. Nah, makanya modalnya naik, hutangnya turun seperti itu guys. Jadi kalau seperti ini ya ada kemungkinan bahwa perusahaan ini akan terus bertumbuh. Nah, kalau historisnya itu bagus, profitnya nanjak, ya kita kan percaya, oh kedepannya pasti nanjak. Tapi kalau profitnya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu turun, ya mungkin aja bisa nanjak. Tapi kan, wah historisnya kayak gitu. Wah, orang yang belangsak apakah masa depan bisa berubah ya? Kan gitu kan. Tapi kalau dari historisnya itu bagus, oh orang itu baik, anak itu sopan, nanti kedepannya juga pasti bagus. Kan gitu kan. Nah, itulah namanya prediksi. Jadi kalau kita memprediksi, itu kan biasanya mencerminkan, tercermin dari masa lalu kan. Kita kan memprediksikan suatu hal. Berarti kan kita lihat juga masa lalu hal itu gimana kan, seperti itu. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian 45, yaitu di bagian hutang. Karena kalau kita lihat di sini ekuitas dan liabilitasnya lebih gede liabilitas. Nah, kita lihat dari hutangnya teman-teman, nomor 45. Ini DER-nya lebih dari 100%. Nah, kita lihat dari pernyataan hutangnya teman-teman. Nah, ini liabilitas jangka pendeknya ini lumayan gede teman-teman, yaitu 56 miliar. Nah, liabilitas jangka panjangnya itu 66. Nah, kalau seperti ini kita harus lihat dulu nih. Tapi di IPO-nya itu nggak ada buat bayar hutang ya. Nggak ada ya, semuanya buat ekspansi. Apakah ini udah ada duitnya? Biasanya kalau IPO yang kalau dia hutang jangka pendeknya itu gede, biasanya itu IPO-nya ada sebagiannya buat ngelunasin. Tapi yang ini aneh, nggak ada yang buat ngelunasin. Kalau saya baca tadi nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Nah, berarti kalau seperti ini semoga aja dia punya memang duit buat ngelunasi hutang jangka pendek tersebut. Karena kalau hutang jangka pendek itu kan rawan ya guys ya, karena sekitaran 1 tahun atau kurang seperti itu. Nah, kita lihat hutang jangka pendeknya itu ke siapa? Liabilitas jangka pendek. Oh ini guys ya, ke PT Asia Prima Sakti dan PT Petroniaga. Nah, ini dari PT Matahari. Oh, dia hutang jangka pendeknya itu ternyata ini guys ya. Ternyata utang jangka pendeknya itu kebanyakan itu ini ke PT-PT-nya yang lain guys ya, mungkin ke pihak yang terafiliasi gitu utangnya jangka pendek. Ya mungkin bisa dibilang mungkin kalau saya sih punya toko gitu ya, punya toko material gitu ya. Nah, saya punya utang nih ke supplier seperti itu. Ya, suppliernya kan naruh barang, saya udah jual barangnya tapi suppliernya belum saya bayar. Mungkin seperti itu ya kalau dia hutang ke PT-PT yang lain. Jadi istilahnya konsignasi itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau seperti itu sih masih agak longgar lah kalau utang jangka pendek yang seperti itu. Kalau utang jangka pendeknya ke bank itu biasanya agak ribet, dan kalau dia jatuh tempo suka ngesuspend gitu ya bursa efeknya kalau hutangnya ke bank kan keluar seperti itu. Tapi kalau ke PT-PT dan berarti ke supplier atau ke temennya gitu kan, seperti itu kan, jadi bisa istilahnya lebih longgar lah. Jadi ya kalau menurut saya sih ya agak aman lah seperti itu guys, walaupun nggak aman banget gitu karena memang hutangnya lebih gede dari modal, cuman karena dia hutangnya kebanyakan ke pihak-pihak yang terafiliasi jadi ya agak aman seperti itu guys. Ini juga ada utang bank seperti itu, dia utangnya ke ini guys ya, ke bank China nih, Bank Nobu ya, Bank Cina itu apa? Bank Cina itu ya. Saya lupa sih kodenya. Bank Cina Construction itu apa sih yang kok lupa guys? Saya pernah beli kok ini sahamnya. Kode. Penasaran guys. Kode. Apa sih?
Bodo amat lah. Ini lupa gua. Ini NISP dan BCA. lupa guys. Apa ya Bang Cina konstruksi itu ya? Oke, kita lihat nomor 37. Ini ada lock teman-teman. Balik lagi ke atas. Nah, kita lihat di sini ada lock ya. Di sini selama 8 bulan dia nggak boleh ngelepas sebagian atau keseluruhan sahamnya. Artinya tadi yang pemilik sahamnya tadi itu nggak akan ngejual sahamnya sebelum 8 bulan. Ini mati guys ya, sebentar ya. Mati nih. Kalau nggak mati. Ini guys, dicas ya. Oke, terus nomor 152 guys ya, 152. Nah, kita lihat di sini karyawan. Nah, karyawannya juga kelihatan kan terus tumbuh, profitnya naik, ekuitas naik, hutangnya turun, karyawan naik. Berarti kan nanti kalau udah setelah IPO ini, udah pasti karyawannya nambah lagi karena kapal nambah 4. Kan kapal ada krunya kan, ada kru bajak lautnya gitu kan. Jadi harus ngerekrut kru bajak laut baru gitu ya. Wah, mantap sekali. Ini buka rekrutmen guys ya. Jadi nakama. Nakama guys, nakama. Oke, kita lihat nomor 272. Jadi kerjaannya ini simple guys ya, cuman ngangkut-ngangkutin nikel dan pasir kuarsa tok, itu aja deh. Simple banget. Jadi kalau teman-teman punya nikel yang pengen dipindahin dari pulau satu ke pulau yang lain, Mas Sur bisa nelpon kelas ini buat mindahin. Nah, gitu guys. Kerjanya kayak gitu ya. Sewa kapal. Kalau di darat sewa truk, kalau ini di sini sewa kapal. Nah, di sini khusus yang diangkut adalah nikel dan pasir kuarsa, dia nggak ngangkut batu bara, teman-teman. Dan nanti kalau udah IPO ini, dia punya perusahaan pasir kuarsa sendiri. Buat nambang pasir kuarsa sendiri. Oke, nice. Kita langsung lihat aja ke bagian sini ya. Ini simple guys pembahasannya. Di sini kelas ya, harganya 140 sampai 146 dan kita bandingin sama BSML. Nah, BSML ini yang bersinggungan langsung, teman-teman. Kayaknya sih. Biasanya yang hampir sama gitu loh. Dan dia capsnya juga hampir sama, jadi setara sekelas lah sama BSML. Di sini BSML harganya 168, ini 140, 146. Di sini harga bukunya juga mirip teman-teman. Sini 65 harga kelas, BSML juga 61, sama kan? Terus untuk PBV-nya juga mirip nanti. BSML 2,7, ini 2,1 dan 2,2. Nah, kalau kita lihat untuk pair-nya guys, pair-nya kelas ini yang lumayan keren ya. Price to earning-nya tuh keren, di bawah 10 teman-teman. Keren ya, jadi istilahnya termasuk saham yang murah berdasarkan pair. Nah, BSML pun termasuk ya oke juga, 16 kali, temen jauh lebih bagus kelas guys kalau untuk masalah earningnya ya. Nah, kita lihat dari hutangnya. Nah, hutangnya ternyata memang hampir mirip ya. Kalau perusahaannya seperti ini memang hutangnya agak gede memang. Si BSML hutangnya 134%. Nah, memang kayak gitu ya, mungkin ya istilahnya konsinasi bayar nanti seperti itu mungkin ya, dihitung hutang jangka pendek ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih hutangnya sih wajar, BSML 134 kok. Ini hutangnya 115 jadi masih lebih aman. Oke, terus untuk ROE ya, return of equity-nya di sini juga gede guys ya, 27%. Gila, profitnya memang gede nih untuk yang sekarang ini guys di kelas ini. Dan di sini untuk BSML 16%. Oke juga sebenarnya BSML yang cuma lebih oke kelas. Pair ROE lebih bagus kelas jauh daripada BSML. Nah, untuk EPS-nya juga lebih gede kelas ya. Kelasnya 17. Nah, BSML cuma 10. Nah, BSML ini bagi dividen. Tapi di sini di prospektus saya nyari yang membahas tentang dividen kok nggak ada gitu ya. Saya nyari-nyari itu nggak ada. Tapi harusnya sih bagi dividen juga ya. Mungkin setara atau lebih gede lah daripada BSML ya. Semoga. Tapi di prospektus saya nyari-nyari nggak ada yang bahas dividen di sini. Mungkin lupa ngetik. Lupa ngetik guys. Nah, telirungnya guys. Nah, kalau kita lihat market cap-nya juga mirip ya. BSML itu sekitaran 200 sampai 300 miliar. Nanti kalau ARA ya 300 miliar. Nah, di sini gimana Mas Bro? Small cap. Ini kecil banget. Prospek usaha cerah, bagus. Dan dia mau buka tambang pasir kuarsa sendiri buat bahan baku kaca. Terus dia seluruh dana IPO-nya buat ekspansi. Buat beli kapal maksudnya. Terus harga jual sahamnya juga nggak terlalu mahal, standar sama juga sama BSML, mirip-mirip lah untuk saat ini. Market cap-nya kecil dan UW-nya UGR, panin sekuritas yang suka ngarain saham IPO. Fix kalau ini beli guys, kalau ini buy, fix buy. Semoga aja sendiri, kalau sendiri saya mau all ini guys. Tapi ya nggak tahu, nanti kan kalau barengan ya mungkin dananya bisa di.
Tinggal tunggu lagi aja nih, bentar lagi juga akan muncul IPO baru sih kalau menurut saya guys. Oke, mungkin itu cuma dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.